Shalom saudara-saudara, jumpa kembali di acara Pelita Kasih bersama saya Pendeta Sardi Gultom. Saudara-saudara, satu hari saya ada di sebuah market, Asian market, bersama dengan istri, anak-anak. Satu yang membuat saya agak terheran-heran saat itu, minggu lalu peristiwa ini, saat itu di bagian grocery, di bagian beras itu sudah nggak ada, kosong. Tempat-tempat itu sudah kosong. Saya agak kaget, ada apa? Biasanya nggak seperti ini. Saya nggak bermaksud beli beras saat itu. Cuma saya lihat troli, kereta-kereta belanja orang-orang di sekitar saya memuat 2 atau 3 karung beras begitu banyak. Saya baru sadar, oh rupanya terjadi ras. Oh rupanya mereka ingin menyimpan barang-barang begitu rupa untuk kebutuhan mereka. Karena rupanya coronavirus begitu bermasalah, begitu membuat orang juga menjadi takut dan gentar, sehingga mereka perlu menyiapkan makanan yang demikian rupa begitu banyak. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan ketika kesulitan, kecemasan datang, khususnya secara khusus. Saya ingin berbicara tentang coronavirus, bagaimana Alkitab menyikapinya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, bagaimana seorang Kristen boleh menyikapi coronavirus yang begitu marak? Bukan hanya di Amerika, tapi juga telah mendunia. Saudara-saudara, beberapa hal yang perlu kita ketahui, saudara-saudara. Yang pertama tentu, jangan takut. Kita nggak perlu takut. Kenapa demikian, saudara? Kenapa demikian kita tidak perlu takut? Yang pertama, saudara-saudara, ini dikatakan bahwa saat akhir itu sudah dekat. Pernyataan ini punya 2 makna. Pertama, akhir segala sesuatu sudah dekat, kematian orang Kristen sudah mendekat. Tiap-tiap orang percaya pada akhirnya akan mengalami apa yang disebut kematian. Namun juga saudara-saudara, kedatangan Kristus yang kedua, ini pengertian yang kedua, kedatangannya yang kedua. Nah, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa saat akhir sudah dekat. Bahwa di akhir zaman, di dalam Lukas 21, Tuhan Yesus pernah bicara juga. Lukas 21, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan terjadi tanda-tanda ini akan terjadi. Ada peperangan, pemberontakan, ada gempa yang dahsyat, penyakit sampar, kelaparan, dan hal-hal yang mengejutkan serta tanda-tanda yang dahsyat di langit. Alkitab sudah begitu banyak menceritakan bahwa menjelang kedatangannya yang kedua, peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Saya mau mengatakan saudara-saudara, bagian yang pertama, ketika kita menghadapi coronavirus dan kita berpikir apa yang harus kita lakukan, kita tidak perlu takut. Kenapa? Bahwa kita menyadari bahwa Alkitab itu benar, bahwa nubuatannya itu benar, bahwa ia akan datang kembali kedua kali saat akhir sudah dekat. Saudara-saudara, bukan hal yang baru sebenarnya ketika dunia harus mengalami masalah ini. Sekarang coronavirus sebenarnya bukan hal yang baru. Dunia yang kita tempati sekarang adalah dunia yang sudah tercemar oleh dosa, dan begitu banyak penderitaan dan permasalahan serta kesusahan terjadi di dunia ini. Saudara-saudara, saya mencatat di sini bahwa begitu banyak korban jiwa karena kejahatan, karena peperangan, karena penyakit. Perang Dunia Pertama 40 juta jiwa hilang. Perang Dunia Kedua 75 juta jiwa hilang. 1918 ada sebuah flu yang sangat mengguncang yang disebut The Spanish Flu. 50 juta jiwa hilang. Dan The Black Plague selama 20 tahun terakhir ada 200 juta jiwa atau setengah dari Eropa itu meninggal. Dan juga saudara-saudara, untuk Amerika saja ada paling tidak ada 6 jenis flu yang menyerang Amerika, dan itu telah membunuh 1 juta jiwa orang di Amerika. Jadi saudara-saudara, apa poin saya di sini? Saya mau mengatakan ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Jangan kaget, jangan panik. Karena kesudahan zaman sudah dekat. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Alkitab yang kita punya itu benar, bahwa menjelang kedatangannya tanda-tanda ini akan terjadi. Jadi saudara-saudara, seharusnya bagaimana kita menyikapi masalah ini? Tentu saudara-saudara, saya tidak mengabaikan begitu banyak korban yang berjatuhan. Di media sosial, di Facebook khususnya, saya menuliskan sebuah statement. Mari sikapi corona sewajarnya, pada tempatnya.
Tapi percayailah kasih dan kuasa Tuhan seutuhnya, karena Dia Allah yang berkuasa. Seringkali saudara-saudara sangat menyedihkan, orang begitu takut dengan virus corona sampai dia lupa bahwa dia seharusnya lebih takut kepada Tuhan. Virus corona yang partikel yang sangat kecil itu membuat manusia begitu takut sehingga mereka lupa bahwa mereka seharusnya lebih takut kepada Tuhan yang berkuasa. Nah, inilah saudara-saudara poin yang pertama. Kita harus menyadari bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat. Seharusnya kita lebih takut kepada Tuhan. Rasul Paulus bilang di Filipi 1 ayat yang ke-20, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dia tidak takut akan kematian. Jangan takut akan kematian seperti Rasul Paulus, tetapi takutlah bagaimana kamu hidup. Seharusnya demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, buat orang percaya, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi. Karena kita akan menjumpai nubuatan ini akan digenapi sebelum kedatangannya yang kedua. Dan seharusnya ini tidak membuat kita takut, tapi membuat kita sadar, oh sungguh Tuhan Yesus segera datang kembali. Jangan takut, sebab memang digenapi firman Tuhan. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Yang kedua, saudara-saudara, kuasai dirimu. Ketika saya melihat orang-orang begitu begitu panik, ambil air, ambil beras, ambil barang-barang, segala kebutuhan, begitu rupa, sebenarnya saya melihat sesuatu yang menyedihkan. Mereka panik, mereka nggak bisa menguasai dirinya. Saudara-saudara, orang yang tidak menguasai diri, orang yang panik itu biasanya melakukan hal-hal di luar kesadaran. Orang yang panik melakukan hal-hal yang seringkali di luar kesadarannya. Satu hari ada kebakaran besar, seorang ibu menghadapi kebakaran itu dia panik, dia lari ke dalam kamar, dia ambil sesuatu, dipikir dia sudah ambil bayinya. Waktu dia keluar dia sadar rupanya yang dibawa bantal guling. Betapa kagetnya dia. Tapi syukur kisah itu saya dapati, ibu itu bisa kembali ke dalam dan itu gotong kembali itu bayi keluar. Panik seringkali membuat orang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya di luar kesadaran. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang lebih menyedihkan ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, yang muncul itu rasisme. Saudara tahu apa yang terjadi ketika coronavirus ini menyebar dan menjadi masalah dunia? Itu terjadi rasisme kepada orang-orang Cina, khususnya orang Asia pada umumnya. Terjadi abuse, mulai dari verbal abuse, physical abuse. Mereka dihina, dicaci, diludahi, dipukuli, bahkan dirampok. Saya catat beberapa peristiwa, saudara-saudara, rasisme terhadap China ketika orang-orang tidak bisa lagi menguasai dirinya. Di sebuah restoran di Thailand, tertulis di pintu restoran, we apologize, we are not accepting Chinese customer, thank you. Penolakan terhadap orang China. Dan baru-baru ini saudara-saudara, di bulan Februari di tahun ini, di San Fernando Valley ada seorang Asian American 16 tahun dipukuli oleh anak-anak high school di sekolah itu karena dicurigai menderita coronavirus hanya karena dia Asian American. Saudara-saudara, sesuatu yang di luar kesadaran karena tidak mampu menguasai diri. Di Kanada ada seorang nurse dikunjungi oleh pasien dan pasien bilang sama dia, saya perlu masker. Oke, sebagai nurse dia perlu tanya, apa Anda flu? Apa Anda batuk-batuk? Apa Anda ada masalah dengan kesehatan Anda? Dia jawab, tidak ada masalah dengan itu semua. Saya perlu masker karena di sini terlalu banyak orang Cina. Rasisme. Saudara-saudara, ketika seseorang tidak bisa menguasai dirinya, yang terjadi adalah hal-hal yang buruk. Saudara-saudara perlu kuasai diri. Kita perlu menguasai diri. Ketika virus corona begitu menyebar, dan kalau kita simak dari berita-berita yang saudara bisa dapat, membuat juga manusia takut. Tapi kita harusnya menguasai diri kita, minta penguasaan diri. Alkitab catat, penguasaan diri hanya ada dalam Roh Kudus. Karena penguasaan diri adalah salah satu dari bentuk dari buah Roh Kudus yang dicatatkan dalam firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 23. Itu bagian dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kita perlu minta Roh Kudus untuk menguasai hati kita, sehingga kita bisa dengan penguasaan dari Roh Kudus boleh menghadapi
masalah yang ada, terutama corona virus yang mewabah. Perlu penguasaan diri. Satu hari saudara-saudara di Belgium ada seorang raja. Raja itu bernama Raja Renald III. Tahun 1900, maksud saya di abad ke-14. Nah, ada satu masalah terjadi. Rupanya raja ini dikudeta oleh adiknya. Adiknya tidak membunuh Raja Renald, tapi adiknya ini membuat sebuah kamar khusus dekat dengan istana. Kamar yang disediakan dengan pintu-pintu yang ukurannya standar, bahkan lebih kecil dari ukuran standar. Ada pintu, ada jendela. Dia ditaruh di sana dengan berkata begini kepada kakaknya, "Kakakku, segala kekuasaanmu akan saya kembalikan, hartamu semua akan saya kembalikan kalau engkau bisa keluar dari pintu-pintu itu." Masalahnya, kakaknya punya badan begitu besar karena suka makan. Saudara-saudara, adiknya tahu bahwa kakaknya ini begitu nggak bisa menguasai diri. Dia akan makan apa saja, dan tiap-tiap hari sang adik utus juru masak kirim makanan kepada kakaknya. Jadi hasilnya apa? Bukannya dia menguruskan badannya supaya dia bisa keluar dari pintu-pintu yang khusus yang dibuat adiknya itu, dia malah semakin besar karena dikirim tiap-tiap hari makanan yang enak-enak. Orang-orang di bawah protes kepada dia. "Kamu jahat, kamu kejam terhadap kakakmu." Dia cuma bilang begini, "Aku tidak melakukan apa-apa kepada abangku. Dia bisa keluar anytime kalau dia mau." Dan setelah 10 tahun dia tinggal di dalam ruangan itu, lalu adiknya pun gugur di medan perang. Sehingga sang kakak, Raja Renald ini bisa dibebaskan. Tapi karena keadaannya yang sangat buruk, setahun kemudian raja itu pun mati. Saudara-saudara, ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, maka yang buruklah yang terjadi. Demikian ketika kita menghadapi penderitaan, pergumulan, kesusahan coronavirus yang ada. Biarlah kita minta penguasaan diri dari Tuhan, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah kita bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, jadilah tenang. Menjadi tenang ini menjadi sangat penting, saudara-saudara. Jadilah tenang. Rasa aman sejati, saudara-saudara, itu hanya ada ketika kita dekat dengan Allah. Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudara, ketika masalah ini muncul, ketika coronavirus ini muncul, seharusnya ini menuntun kita untuk datang kepada Allah lebih dekat. Kenapa? Karena ketenangan sejati hanya ada dalam Dia. Uang kita, kepandaian kita nggak mampu untuk mengatasi dan memperoleh ketenangan sejati. Hanya dekat dengan Allah saja hati kita menjadi tenang. Itu kata firman Tuhan. Saudara-saudara, agak unik. Jokowi, Presiden Indonesia, bilang begini, "Masalah utama bukan karena virus," katanya, "tapi karena rasa takut dan kecemasan yang berlebihan." Itu kata Jokowi. Dia katakan begini, tingkat kematian dari corona itu relatif rendah, 2-3%. Rendah dibanding dengan flu-flu lainnya. SARS contohnya 10% kematian. MERS lebih tinggi lagi, 35% tingkat kematiannya. Datanya cukup rendah menurut dia. Bahkan dari data dari John Hopkins dan World Health Organization Februari 29, 2020, dari kasus yang 85.000 sekian Februari, yang meninggal 2.900-an, tapi yang sembuh 39.000 sekian. Jadi saudara-saudara, menurut data, menurut angka-angka, ini bukanlah sesuatu yang sangat menakutkan. Ada banyak virus-virus sebelumnya justru yang begitu menyeramkan. Saudara, menarik sekali pernyataan Jokowi. Masalah utamanya bukan karena virusnya, tapi rasa takut dan kecemasan yang berlebihan. Saya punya sebuah cerita. Pada satu hari ada malaikat maut datang ke sebuah desa. Dia bilang begini, "Malam nanti, besok malam saya akan ambil 10 jiwa dari antara kalian." Seluruh penduduk begitu takut. Penduduk yang banyak itu begitu ketakutan ketika malam tiba dan masuk pagi hari. Ternyata yang mati bukan 10, tapi 1000. Malaikat yang lain, malaikat yang baik mungkin katakan demikian, dia protes. "Hei, kamu bilang kamu cuma ambil 10. Kenapa yang mati 1000?
Lalu dia dengan tenang jawab, jangan asal menuduh ya. Saya betul-betul ambil 10. Yang lain mati sendiri karena ketakutan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala ketakutan itu justru membunuh, membuat manusia tidak berdaya, membuat manusia nggak bisa datang kepada Tuhan, membuat manusia tidak bisa melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulan, Tuhan lebih besar daripada permasalahan yang kita hadapi sekarang. Sehingga itu membuat orang tidak berdaya dan pada akhirnya juga mati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu tenang, perlu sebuah ketenangan, saudara-saudara. Yesaya 30 bilang begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Perlu tenang, saudara-saudara. Ketika masalah begitu ramai, mengguncang dunia, biarlah kita minta ketenangan dari Tuhan, datang kepada Tuhan, supaya Tuhan membuat hati kita tenang. Saudara-saudara, dalam musik, tenang itu disebut rest, interval of silence. Di dalam olahraga, tenang disebut half time. Dalam sebuah badai, tenang disebut the calm. Dalam sebuah interstate highway, mereka disebut a rest stop. Dalam kitab Mazmur disebut Selah, the moment of pause. Betapa diperlukan suatu saat, satu waktu di mana kita harus tenang, berdiam, dan percaya. Dan seperti kata firman Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita. Saudara-saudara, dunia boleh goncang, dunia boleh cemas, tapi datang kepada Tuhan, dekat dengan Dia, Dia yang memberi ketenangan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya, Dia tetap Tuhan yang berkuasa mengontrol alam semesta. Disitulah terletak kekuatan kita. Saya mau mengajak saudara-saudara, ketika kita dan dunia begitu ramai berbicara tentang virus corona, mari ingat firman Tuhan, bahwa segala sesuatu ini akan terjadi karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu biarlah kita menguasai diri kita dan menjadi tenang di hadapannya. Sebab pertolongan kita datang dari Tuhan, dan Dia tetap Tuhan yang sama, yang mampu menolong kita. Dulu, sekarang, selamanya Dia sama. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak mampu melebihi kekuatan Tuhan, sebab Dia Allah yang setia dan mampu berjanji memelihara kita. Ketika kita menguasai diri kita dan kita mau tenang di dalam Tuhan, kita beroleh kekuatan kita. Itu janji firman Tuhan. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah cerita. Satu hari, saudara-saudara, ada perlombaan membelah kayu. Muncullah 2 orang pemenang, juara bertahan dan penantangnya. Dan mereka harus membelah kayu itu seharian penuh. Sang penantang bekerja begitu keras. Dia taruh kayu dan dia kampak, dia mulai belah kayu secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya. Dia hanya gunakan waktu sedikit saja untuk istirahat makan siang dengan terburu-buru. Setelah itu dia berusaha untuk membelah kayu sebanyak-banyaknya. Dia lihat sang petahana, juara bertahan, kok dia cukup tenang. Dia ambil makan siangnya cukup dan dia tenang. Bahkan dia lihat beberapa kali juara bertahan ini ambil istirahat, duduk. Dia nggak habis pikir. Di akhir pertandingan dia kaget karena kayu-kayu yang dibelah oleh juara bertahan lebih banyak dari kayu yang dia belah. Akhirnya dia bertanya, aku nggak habis pikir. Aku lihat kamu ambil makan siang cukup santai dan beberapa kali kamu duduk beristirahat. Tapi kayu yang saya belah sedikit, lebih banyak kayu yang kau belah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang juara bertahan hanya berkata, kawanku, engkau tidak memperhatikan. Ketika aku duduk beristirahat, aku mengasah kapakku. Dan kapakku siap untuk membelah kayu. Saudara-saudara, kisah ini menceritakan kepada kita, ketika dalam ketenangan, kita ambil waktu duduk di hadapan Tuhan, berserah dan mengharapkan, menantikan pertolongan dari Tuhan. Disitulah kekuatan yang baru Tuhan beri. Disitulah kekuatan baru Tuhan beri, sehingga kita bisa mampu mengatasi persoalan dan kesulitan. Kita bisa mampu mengatasi keadaan ketika kita tenang di hadapan Tuhan dan percaya, dan Tuhan memberi kekuatan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita, mari hadapi pergumulan yang Anda hadapi, khususnya coronavirus yang sedang mewabah, dengan sebuah tekad yang kuat, bahwa dalam firman Tuhan sudah dinyatakan dengan jelas,
Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Biarlah kita menguasai diri kita dan kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sama, yang sanggup menolong dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya sama. Amin. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang menguasai hidup kami. Engkau mengontrol dunia ini. Saat ini kami berhadapan dan terus dunia juga sedang digoncang dengan epidemi virus corona. Mohon belas kasihan dari Tuhan, biarlah kami menguasai diri kami untuk tidak menjadi panik, tapi biarlah kami tenang di hadapan-Mu. Pertolongan-Mu terjadi, sebab pertolongan-Mu ajaib, dan di dalam-Mu Tuhan kami beroleh pertolongan kami. Kami berdoa setiap negara yang sedang bermasalah dengan coronavirus, beri hikmat, beri kesembuhan, beri pertolongan-Mu. Ini doa kami Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya dalam Pelita Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.